Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk tertanggal 15 hingga akhir Desember 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius ya. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana situasi Aquarius bersama dengan pasangan sah, dan tarikan kartu tarot kedua untuk membaca bagaimana situasi Aquarius dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Baik, mari awali dengan melihat bagaimana situasi Aquarius dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ ada Ten of Pentacles tapi dia reversal. Kemudian di situ ada ya. Kemudian di situ iya ya. Oke, baik. Kemudian di sini ada energi. Oke. Oke, jadi kalau mari lihat di sini bisa hubungannya telah terpisah secara jiwa gitu ya. Bahkan mungkin tugas dan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri di sini sudah tidak lagi dilakukan. Mungkin sebagai orang tua barangkali ya masih bisa lah gitu ya. Tetapi kalau interaksi antara keduanya, mari rasa ya ini sudah dalam problem gitu ya. Bahkan mungkin untuk ngobrol aja di situ sudah tidak mau gitu ya. Melihat wajah satu sama lain saja pun mungkin sudah yang kayak sudah kayak yang udah muak barangkali seperti itu ya. Jadi kayak yang aku nggak mau ngasih apapun lagi sama kamu gitu. Aku udah nggak peduli lagi sama kamu. Aku nggak mau tahu bagaimana tentang kamu gitu ya. Bahkan hubungan ini tuh sudah bisa ya udah ini cerai aja kalau rumah tangga. Ya udah nggak usah sampai ke pernikahan jika ini masih urusannya pacaran. Jadi seperti kayak tidak ada deal-dealan, tidak ada kesepakatan untuk ini mau dibawa kemana nih hubungannya. Kalaupun di situ ada interaksi, bisa jadi interaksinya lebih kayak cenderung saling culas-culasan, gitu ya. Bisa yang kayak siapa dia, aku nggak tahu. Atau mungkin kalau ngomongin tentang satu sama lain, oh ya dia tuh orangnya nggak baik, gitu ya. Ada penilaian-penilaian negatif atau sama sekali tidak mau lagi membincangkan. Kayak kita. Jadi nggak ada di sini rekonsiliasi, nggak ada di sini kayak yang gimana ya sepakatnya kita berdua gitu. Nggak ada lagi ceritanya di sini. Ini bahkan sudah yang memikirkan tentang diri sendiri, diri masing-masing di sini. Move on dari relationship ini, apapun nama relationshipnya. Kayak kita. Ini bisa lebih banyak dinginnya, ya. Lebih banyak dingin urusan hubungan ini, atau mungkin terbakar ya, ada amukan, ada amarah di situ, bisa ya. Jadi ini kayak bukan sepasang pasangan gitu, sepasang sejoli gitu, nggak ada lagi nih ceritanya. Kayak gitu ya. Apalagi kalau ada ini energi dari pasangannya Aquarius ini, bisa ini seseorang yang kayak benci gitu ya. Benci, tapi mungkin tidak sampai ke dendam, hanya saja benci gitu, kesel gitu. Nah di sana, atau mungkin dia kayak menganggap nggak cocok banget, nggak cocok, aku nggak bisa memahami dia, aku nggak bisa mengerti dia, aku nggak bisa sabar ngadepin dia, gitu ya. Kalau ada obrolan di sini, bisa aja obrolan dari pasangannya Aquarius ini tuh agak nyelekit gitu, agak tajam di situ. Gitu ya. Jadi mentok ini, hubungannya mentok, hubungannya lagi stuck di situ. Stuck, tidak ada energi berkelanjutan yang mari tangkep di sini. Itu ya. Gak ada lagi, mungkin dulu pernah hadir cinta, gak ada lagi cinta itu, entah gak tahu menguap kemana cinta itu. Hilang kemana dia, digondol oleh siapa dia gitu ya, gak tahu. Hilang aja.
Nah di sana. Jadi kalaupun Aquarius kayaknya ingin rekonsiliasi dengan pasangannya, tapi dia tuh lebih kayak sering menunda-nunda gitu ya. Mungkin dia, waduh nanti kalau aku datang ke dia, nanti dia jawabnya kasar sama aku. Nanti dia, nggak usah pun dia menjawab, jangan-jangan nanti dia balik badan. Kalau aku chatting dia duluan, misal ya, kalau aku chatting dia duluan, jangan-jangan di-read aja pun tidak, dibalas pun enggak. Nah, jadi kayak yang Aquarius ini bisa melihat, wah ini tantangan besar. Kalau aku masih tetap dengan pasangan sahku ini tantangannya besar. Dan boleh jadi dia di situ kayak aku nggak punya energi gitu ya. Untuk ribut-ribut sama dia nggak punya energi. Untuk ngambil hatinya dia nggak punya energi. Nah, seperti itu. Ya, boleh aja memang tarikannya kuat di sini, gitu ya. Tetapi ya balik lagi. Kalau mau hadap-hadapan dengan pasangan sah, mari rasa di situ dia kayak yang tidak punya kemampuan di situ, gitu ya. Tapi kalau dia mau di situ ngomong, udahlah nggak apa-apalah harga diriku ini ancur-ancuran demi bisa bersama dengan dia, itu baru bisa kejadian, gitu ya. Karena ada memilih kayak gitu. Ya udahlah, biar aja lah kepalaku ini, harga diriku ini kuletakkan di kaki. Nah, ada memang beberapa memilih seperti itu. Tapi ada beberapa yang belum dia udah takut gitu ya. Maksudnya kayak gini, nanti terluka ya aku, nanti aku tersakiti, nanti aku sedih gitu kalau aku diabaikan sama pasangan sahku ini. Jadi tentu ada problem di sini. Apa problemnya nggak tahu, nggak ngerti. Mari hanya membaca energi berkelanjutan ke depan gitu ya. Tapi yang jelasnya hubungan ini tuh tidak dalam kondisi baik-baik saja, gitu ya. Kondisinya lebih kayak cenderung mikirin diri masing-masing. Terfikir pun tentang hubungan ini lebih banyak aroma-aroma ketidakberdayaan, atau ya secara generalnya agak-agak negatif. Seperti itu ya. Agak-agak negatif. Jadi tidak bertumbuh hubungan ini. Apa yang ada ya udah kayak gitu aja. Bahkan mungkin merosot dia kualitas hubungannya. Tidak naik dia ke atas relationship ini. Gitu ya. Nggak naik dia ke atas. Jadi apapun yang terjadi dalam relationship ini, mari rasa bisa aja sebenarnya Aquarius itu menyayangkan ya. Loh ya, kok kayak gini ya hubungan aku dengan pasangan sahku ini. Dia kayaknya ada menyayangkan di sana. Kenapa bisa seperti ini ya? Kok jadi berubah gini? Kok jadi berantakan gini? Kok jadi out-outan gini? Gitu. Kok tidak stabil seperti ini ya? Kok banyak masalahnya daripada bahagianya ya? Nah, kadang-kadang itu mau tuh mengkilik-kilik hatinya Aquarius. Kadang-kadang mau datang sedih, gitu ya. Kadang mau datang yang kayak kecewa juga di situ ada, menyesal barangkali juga hadir. Tetapi ya dia tahu life must go on, hidup tuh mesti jalan gitu ya, hidup tuh mesti ke depan. Ya sudah, di sini dia, aku nggak mau lah terus-terusan kayak ngerasa tidak bahagia seperti ini, gitu ya. Ya aku ya hidup lagi lah, maksudnya jalan lagi aku dengan diriku sendiri gitu. Kalau dengan hubungan ini nggak ngerti lah entah kayak gimana. Jadi ini kayak seolah-olah hubungan ini tuh di luar kontrol, di luar batas kemampuan dari Aquarius. Jadi dia tuh nggak yang kayak sigap, udahlah aku ngaturnya kayak gini hubungan aku dengan pasangan sahku. Nggak yang kayak gitu. Bahkan dia mundur gitu. Kalau nggak dia menunjukkan kelemahannya ngejalanin hubungan ini gitu ya. Dia nunjukin kelemahannya ngejalanin hubungan ini. Entah dia nunjukin kelemahannya dengan lari pergi, atau dia bisa tetap ada dalam relationship ini, tapi dia seolah-olah meletakkan kuasanya dia. Ya terserah kamulah pasangan sahku, kamu maunya kayak gimana ya udah, aku yang manut. Nah ada yang begitu memang pilihannya.
Tapi ya itu tadi, keharmonisan nggak ada, kestabilan dalam hubungan ini tak ada, rasa aman dalam hubungan ini nggak ada, kesejahteraan dalam hubungan ini nggak ada, gitu ya. Jadi ini kayak yang hampa di urusan cinta, tapi bisa bergejolak dalam urusan emosi, amarah, gitu ya, kesedihan, gitu, lebih bergejolak ke arah sana. Nah, gitu ya. Jadi lagi tidak oke sebagai pasangan. Nah, tadi beberapa bahkan ini udah pisah ya, udah benar-benar pisah di sini. Gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo di sana, Leo hadir, Sagittarius hadir, kemudian hadir energi dari Taurus di situ, hadir energi dari Cancer, hadir energi dari Gemini, Libra dan Aquarius. Nah, kayak gitu ya. Jadi komunikasi tidak baik sehingga membawa hubungan ini ke situasi yang tidak baik-baik saja, gitu ya. Nggak ada pakai hati di sini, nggak ada pakai hati. Yang ada pakai ego marah atau mungkin ego lemah di sana ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembacaan bagaimana Aquarius dengan selingkuhannya. Gitu ya. Tunggu dulu ya, kok bisa melompat dia, kenapa dia melompat? Baik, situasi Aquarius dengan selingkuhan. Four of Swords di sana reversal. Oke, baik. Kemudian energi Aquarius sendiri, baik dengan pasangan sah, baik dengan perselingkuhan, mari rasa pokoknya di urusan asmara kok kayaknya ndak ada yang bisa bikin bahagia kayaknya di sini ya. Ndak ada bisa bikin bahagia. Dan bahkan di sini tuh kalau mari lihat nggak ada cinta-cintaan ceritanya, nggak ada cinta-cintaan di situ. Mungkin rasa ketertarikan ya sempat ada, keromantisan sempat hadir dalam relationship ini, tetapi dia untuk Desember ini melandai urusannya, gitu ya. Sama aja, ndak ada cinta-cintaan di sini ya, ndak ada yang kayak aku dengan kamu, aku maunya sama kamu, gitu ya. Aku ingin bangun hubungan dengan kamu. Nampaknya di situ kalau mari lihat sih nggak ada, gitu ya, nggak ada di situ. Jadi di sini Aquariusnya jika dengan pasangan sah dia agak sedikit, kalau nggak dia arogan di situ, kalau nggak dia lari dari tanggung jawabnya dia di situ sebagai orang yang berperan menentukan hubungan, ya antara yang dua itu tadi di sana. Nah kalau dengan yang di sini bisa dia ini make ego aja nih, gitu ya, pengen dicintai, pengen disayangi, gitu ya, pengen mendapatkan seksual, pengen dapatkan pengakuan, gitu ya, hanya itu aja. Jadi ini kayak yang apa yang bisa ku ambil dari sini, nah seperti itu. Tapi ya ternyata ya ndak ada apa-apa yang bisa diambil, gitu ya, karena apa, dia pun nggak ada yang bisa dia beri sesungguhnya ke sini. Ini jadi kayak hubungan mungkin selingan kah ini namanya atau kayak gimana nih ya? Selingan nampaknya ya. Selingan di sini karena nggak ada kedewasaan di sini. Nggak ada kedewasaan dalam relationship ini. Jadi kayak yang antara ada dan tiada. Sekiranya pun di situ ada, tapi isinya boleh kayak yang dua orang tidak bercinta. Jadi kan gini ya, kalau orang berselingkuh itu kan nyari bahagia gitu ya. Tapi ternyata bahagia itu pun tidak didapat dari hubungan ini. Kayak gitu. Nggak didapat. Beberapa ini Aquariusnya kayaknya manja ini orangnya ya. Manja banget ini. Aquarius yang kali ini mari tarik energinya.
gitu. Manja, jadi dia bisa kayak model seseorang tuh yang mau dipujuk-pujuk rayu, seseorang yang kayak gimana itu ya, seorang tuan putri film apalah mari bilang ya, putri yang merasa punya kuasa tapi dia lemah gitu, atau pangeran atau raja ya, raja yang merasa punya kuasa tapi sesungguhnya dia lemah. Modelnya kayak gitu, lemah ini orangnya yang mari tarik kali ini, lemah banget, kayak energi anak-anaknya itu tuh masih kuat gitu, energi bayi, hidup ini urusannya hanya tentang dirinya gitu ya. Dia pengen disayang, dia pengen dicinta, dia pengen diperlakukan dengan baik, tetapi seolah-olah nggak butuh itu gitu loh. Dia bisa pakai topeng bahwa dia seorang penguasa, padahal di dalam bisa jadi dia tuh rentan. Nah, begitu ya. Maaf ya, mana tuh ada kaum Aquarius yang lagi melihat video ini. Jangan-jangan ini bukan energi kamu ya. Kalau kamu ngerasa enggak kayak gitu ya. Karena banyak Aquarius di luar sana. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak yang oke, dia mau dengan seseorang, dia ngejalanin hubungan dengan seseorang. Tapi dia enggak yang punya tujuan hubungan ini tuh mesti diseriusin. Mesti bangun hubungan yang sehat gitu. Saya rasa dia masih belum paham di sana bagaimana caranya. Gitu ya, bersikap sebagai seorang manusia gitu ya. Ini maaf nih loh. Barangkali dia masih butuh knowledge di sana. Masih butuh pengetahuan, karena ini bisa jadi orang yang egois banget gitu loh. Dia bisa playing victim di situ. Dia bisa jadi seseorang yang menuntut di situ. Seseorang yang terlalu iseng juga di situ bisa gitu ya. Seseorang yang nggak stabil. Ini masih belum stabil. Dia berpegang pada keegoisannya dia sendiri. Dan itu mari lihat ya cukup memberatkan hidupnya dia. Jadi kalau Aquarius ini tuh bisa dia hidupnya tuh kacau gitu ya. Bukan hanya di soal asmara, bisa juga di soal keuangan. Bisa di soal karir. Ada arogan-arogannya gitu ya. Ada keras-kerasnya Aquarius ini. Dia nampaknya bisa usianya udah banyak, tapi dia kayak yang kurang menyadari ya, atau kurang belajar dia dari pengalaman hidupnya dia selama ini. Jadi tidak usah heran kalau Aquarius ini tuh bisa dia terjebak dalam situasi yang itu-itu aja, walaupun usia dia udah 40 tahun, tapi kayak nggak ada peningkatan dalam hidupnya dia, terutama dalam hal relationship. Nggak ada peningkatan gitu ya. Ini bisa putus nyambung, kawin cerai, ini bisa nih kayak gini nih. Kalau energi-energi seperti ini. Kayak gitu ya, melompat dari satu kisah asmara masuk ke kisah asmara lain gitu. Dia terlalu sensitif. Ketika dia sensitif, dia langsung defensif. Orangnya defensif. Ketika dia defensif, dia bisa jadi orang penuntut di situ. Gitu ya. Dia bisa kayak yang bersikap gagah, tapi di saat yang tidak tepat. Ini ada kayak gaya-gaya pahlawan kesiangan. Nah, modelnya kayak gitu. Gagah, berani di satu hal yang nggak perlu kegagahan itu gitu loh. Meletakkan energi di salah tempat ini, di salah peristiwa, di salah keadaan, gitu ya. Nah, kemudian kalau pasangan selingkuhannya ini kalau mari lihat ya orangnya sih nggak gitu-gitu gimana banget ini ya. Boleh jadi ya orang ini dia tuh nggak mau konyol lah kalau mari tangkap ya. Dia itu nggak mau konyol. Jadi memang dia ini tuh adalah rasa senang, rasa suka di situ. Mungkin bahkan rasa cinta di situ ada. Tetapi cinta ini tuh masih bisa kayak cinta yang berubah-ubah di sana. Ya, orang ini bisa cinta tapi dia juga takut di situ ya. Jangan-jangan kalau aku dengan Aquarius ini tuh aku akan kehilangan beberapa hal gitu ya. Ketika dengan Aquarius. Tetapi apabila dia nanti sudah merasakan sayang, keromantisan di situ, boleh dia jadi seseorang yang takut ya kalau ditinggalkan sama Aquarius ini.
gitu. Bisa dia ditinggalkan sama Aquarius ini, dia takut di situ. Tapi mau berkorban, mau do something pun dalam hubungan ini tuh bisa juga dia perhitungan di situ ya. Jadi orang ini tuh mari rasa agak lumayan ketat ini dengan dirinya dia. Nah, bisa dia yang kayak kalau aku cinta maka aku memiliki gitu. Nah, ini bisa kayak cintanya tuh cinta anak-anak remaja gitu ya. Jadi dia melihat dirinya ada di orang yang dia cintai. Dia lupa bahwa ini adalah dua jiwa yang berbeda. Bisa kayak gitu nih pasangan selingkuhannya Aquarius ini. Jadi apabila dia dengan cinta remaja tadi melihat bahwa aku adalah orang yang aku cintai, nah bisa jadi di situ dia akan mengalami kebingungan gitu ya. Dia akan bingung dia dengan posisi dirinya dia. Jadi ini bisa orang nanti banyak tidak stabilnya karena dia sangka Aquarius adalah dirinya, dia adalah Aquarius gitu. Nah di sana jadi dia bisa bingung di situ, bingung dia akan sikapnya. Jadi dia bisa kayak nunjukin sedih-sedihnya dia kalau dia takut ditinggalin gitu ya. Bisa di sini ada kecemburuan, bisa di sini ada kayak keinginan untuk mendominasi gitu loh. Tapi untuk jahat sebenarnya nggak jahat di sini ya. Jadi dia tuh kan berharap hidup dia tuh bisa damai, tentram, sejahtera gitu ya, bahagia gitu. Nah, bisa dia menuntut hal itu terjadi dalam relationship-nya dia sama Aquarius ini. Gitu. Jadi dia bisa memaksakan banget. Nah, gitu ya. Nah, tetapi apabila ternyata ketakutannya dia atau merasa dia tidak mampu dengan relationship ini, bisa dia memang ini ninggalin Aquarius. Gitu. Tapi tunggu sampai dia merasa yakin dulu. Gitu ya. Tunggu dia benar-benar yakin dulu bahwa dia mampu untuk melepaskan. Karena ini cerita melepaskan memang agak susah ini bagi pasangan selingkuhannya Aquarius ini. Cerita melepaskan agak rumit bagi dia. Ada energi feminim dia di situ, gitu ya. Jika sudah hadir dalam hidupnya, mau pergi, hilang, atau diberi kepada orang lain, agak susah dia. Nah itu tantangannya dia dulu, gitu ya. Jadi dia sampai yang habis hati dulu dia sama Aquarius ini, dia harus banyak rasa kecewa dulu, baru nanti dia ninggalin, gitu. Nah, tapi sebelum dia habis hati, gitu ya, walaupun hubungan ini tuh tidak stabil banget, dia akan coba tetap ada. Karena dia kayak merasa dia kehilangan jari kelingking apabila Aquarius ini tidak menjadi bagian dari hidupnya dia. Sampai dia sadar dulu bahwa Aquarius bukan jari kelingking, baru dia nanti di situ jalan. Tapi proses jalannya dia pun kalau mau meninggalkan Aquarius, saya rasa itu tidak akan cepat. Orang ini butuh proses untuk meninggalkan. Nah kita, ya koneksi dengan baik, mari lihat di situ bisa kayak enggak, gitu ya. Bisa di sini ada kasar, gitu ya. Bisa di sini tuh kayak mengabaikan, terutama energi Aquarius ya. Dia Aquarius bisa dingin di situ, bisa berjarak di situ dari pasangan selingkuhannya ini. Makanya nggak heran kalau nanti pasangan Aquarius itu agak-agak gedek juga, ngamuk juga gitu ya. Bisa dia kehilangan kepercayaan dirinya juga di situ. Jadi dia anggap bagaimana Aquarius memperlakukan dia, begitulah dia yang sesungguhnya. Tak berharga kah? Jelek kah? Tak berarti ya, gitu-gitu ya. Bisa dia bernegatif pada diri dia sendiri. Atau bisa dia ekstrim, dia naik dia ke sebelah kanan, ekstrim kanan. Mungkin dia bisa, oh kamu perlakukan aku nggak baik, kamu masih kayak gini, kamu masih kayak gitu, ngamuk, marah. Jadi berusaha dia nanti bikin Aquarius ini tuh sakit hati, sedih hati, dengan cara ngeblokir kah, dengan cara ngamuk-ngamuk nggak jelas lah, model-modelnya kayak gitu ya. Jadi tidak stabil hubungan ini, kalau mari lihat tuh tidak stabil. Ini bisa hubungan yang
banyak reaktifnya. Mungkin juga ini hubungannya impulsif saja di sini, gitu ya. Dorongan sekejap aja, nggak mikir-mikir. Ngapain dalam hubungan ini? Apa yang dicari dalam hubungan ini? Nggak mikir-mikir. Pokoknya dijalanin aja. Dijalanin, jadi kayak yang orang naik ke mobil sport, nggak ngerti nyetir, ya, nggak ngerti cara mengendalikan mobil, tapi udah nginjak gas. Nah, ini dia bisa hubungannya. Jadi nggak karu-karuan dia. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Scorpio di sana. Kemudian hadir energi dari Taurus, hadir energi dari Capricorn, kemudian hadir energi dari Cancer di situ. Kemudian hadir energi dari Aquarius ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.